Pak Ustad, Pak Ustad, mau kemana nih? Mau ketemu anak istri janjian di sini backstage. Sebentar kita ngobrol dulu. Ada apa nih? Seneng nih. Iya, ketemu di sini. Ini agak buru-buru sih sebenarnya. Ya, 5 menit sebelum menit lah, ngobrol bentar ya. Bisa kan ya? Oke. Nah, Pak Ustad, ini nih langsung aja nih Koko. Saya penasaran tadi baca-baca di sini nih. Apa namanya? Itu soal konsep tangan di atas Pak Ustad. Itu kan kalau secara agama kita gitu ya, orang memang seolah-olah diwajibkan lah untuk kita itu lebih baik tangan di atas daripada kita tangan di bawah, gitu kan? Nah, itu gimana Pak Ustad? Gini Pak, Ya. saya melihat bahwa ajaran Islam ini, apakah Quran atau Sunnah, itu sebetulnya kan ingin membentuk kita ini memiliki mental orang kaya. Oh begitu. Iya dong. Mampu gitu Iya, ya. mental orang kaya, mental orang mampu gitu kan. Misalnya ajaran zakat, infak, sedekah itu kan sebetulnya tangan di atas sebenarnya. Betul. Nah, jadi sebetulnya konsep tangan di atas ini tidak cukup hanya kita pahami secara tekstual. Iya. Tapi harus lebih kepada filosofinya gitu ya. Oh begitu. Jadi filosofi di mana Al-Quran atau Sunnah itu pengennya kita jadi orang kaya. Oh begitu. Pengennya kita tuh jadi orang yang berkecukupan, yang memberi, jangan yang menerima gitu kan? Atau meminta gitu. Nah, kalau itu mewarnai kehidupan kita, dan itu menjadi kebiasaan kita, habit. Iya betul. Ya, menjadi habit kita. Iya. Maka akan terbentuklah mental kaya itu. Oh begitu. Gitu. Iya. Mental berkecukupan itu. Iya. Nah, tapi kalau kita selalu di bawah gitu ya. Iya. Kan ada tuh orang-orang yang selalu tangannya di bawah. Betul. Nah, itu nggak akan pernah punya kreativitas, nggak akan pernah punya karya, nggak akan punya semangat berjuang. Kenapa? Karena dia selalu di zona nyaman dengan meminta. Oh, gitu. Dia zona nyaman dengan meminta. Iya. Nah, karena dia zona nyaman dengan meminta. Contoh nih ya, dalam beberapa kasus yang kita dengar di televisi akhir-akhir ini, pengemis-pengemis yang terbiasa minta-minta itu, betul. Ternyata mereka punya rumah ratusan juta di kampung. Betul. Nah, setelah mereka punya rumah ratusan juta nilainya, bahkan ada yang punya tabungan sampai berapa ratus juta kemarin, masih tetap meminta-minta. Artinya apa? Ini mental sebetulnya. Betul. Mentalnya yang miskin. Secara kebutuhan sebetulnya mereka cukup saja ya. Iya, harusnya kan kalau dia sudah punya rumah, punya deposito ya, punya tabungan sampai ratusan juta, harusnya berhenti dong. Dan berikhtiar yang lain. Tapi ini tetap meminta. Artinya sebetulnya yang jadi masalah itu mentalnya sebenarnya. Betul. Nah, maka kalau kita lihat hadis al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, itu sebaiknya dipahami secara filosofi bahwa ajaran Islam ini mulia gitu. Betul. Ajaran Islam ini nyuruh kita memiliki mental dermawan gitu. Betul. Nah, misalnya ini satu contoh, si A ngasih saya uang, ya, di mana saya tidak meminta. Saya tidak meminta. Ada beberapa kasus saya dapat uang, saya tidak meminta. Tetapi uang itu kemudian saya pakai untuk kebutuhan saya sebagian, dan saya beri lagi kepada yang membutuhkannya, saudara-saudara saya yang miskin gitu. Jadi efek penyebaran rezekinya ini jadi lebih manfaat. Itu yang dahsyat. Jadi saya, ini pengalaman saya apa? Jadi saya ketika saya tidak meminta tapi saya menerima, saya apresiasi orang yang memberi, tapi kemudian saya doakan, kemudian setelah saya terima, saya gunakan untuk kebutuhan saya juga, tapi juga saya salurkan kepada orang yang butuh, lebih butuh lagi dari saya. Nah, ini yang berbagi rezeki gitu. Ini artinya kita membangun mental dermawan, mental berkecukupan gitu. Iya. Karena ada orang yang setelah meminta itu dimilikinya sendiri, bahkan berbagi kepada yang tidak lebih rendah ekonominya dari dia tidak mau. Nah, yang paling mengerikan lagi, selalu merasa kurang. Oh iya betul.
gitu, selalu merasa kurang dan tidak pernah berkecukupan. Dan kalau kita selalu merasa kurang, di dalam hadis disebutkan, di dalam hadis Rasulullah disebutkan, kita akan selalu merasa kurang dan nggak akan pernah cukup, karena kita selalu merasa kurang. Mindset kita itu yang terbangun adalah kurang, nggak pernah cukup, dan akhirnya nggak pernah bersyukur. Betul. Satu lagi nih Pak Ustadz yang saya pengen kaitkan, kan ada beberapa orang berpendapat gitu ya, janganlah kita hubud dunia katanya kan, padahal tadi kita memang harus menjadi orang yang berkecukupan, berkemampuan. Berarti kan kita harus cari dunia itu agar supaya bisa kita amalkan. Tapi ada orang yang melarikan diri dari hal tersebut dengan alasan itu jadi hubud dunia. Sedangkan katanya yang lebih mulia adalah memikirkan akhirat. Tapi dalam kenyataannya dia lalu tidak berusaha di dunia ini. Itu gimana konteksnya? Menurut saya itu krisis mental. Itu krisis mental. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kita masih hidup di dunia. Betul. Kita nggak bisa menutup mata. Kita masih hidup di dunia. Contoh misalnya, bagian dari dunia adalah pakaian. Betul. Bagaimana mungkin kita sholat kalau pakaian kita nggak berganti? Betul. Pakaian kita itu aja, bau nggak dicuci. Bagaimana mungkin kita sholat kalau tubuh kita ini bau, nggak mandi? Butuh sabun, butuh parfum. Rasulullah kan menjadi role model buat kita. Bagaimana kehidupan Rasulullah, itulah yang kita contoh dalam kehidupan kita. Rasulullah itu untuk mendapatkan akhirat dengan perjuangan di dunia. Dengan berjuang di dunia, dengan memberi, dengan mengasihi, dengan menyintai, dengan menebar kasih sayang. Makanya Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Gitu, Pak. Berarti dunia pun tidak boleh diabaikan ya. Oh, jangan. Tapi dunia untuk tujuan akhirat gitu kan. Jangan abaikan dunia. Kepengenkah kita punya cita-cita mengumrohkan sekian orang dalam setahun misalnya? Nggak kepengenkah kita punya cita-cita suatu saat bisa bangun masjid misalnya? Nggak kepengenkah kita punya cita-cita suatu saat kita bisa membangun pesantren misalnya? Nah, kan anak yatim. Nah, itu artinya kan bahwa itulah filosofi yang didapat dari al-yadul uliya khairum min yadis sufla. Bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Iya, demikian para sahabat tuh. Kita harus sangat cermat mengantisipasi setiap ajaran, tidak boleh diambil sepotong-sepotong ya Pak Ustadz ya. Nah, kemudian bagaimana merubah orang yang sudah kebiasaan untuk selalu tangan di bawah Pak Ustadz? Kan itu tadi Pak Ustadz bilang itu udah mentalitas ya. Kadang-kadang sulit sekali tuh untuk merubahnya. Memang dalam beberapa kasus sangat sulit merubah cara pandang orang terhadap dirinya. Betul. Kan itu sebetulnya ketidakpercayaan dia kepada potensi yang ada pada dirinya. Ketidakpercayaan dia kepada kemampuan dirinya. Sehingga orang-orang seperti ini kehilangan harapan. Nah, maka ketika dia berada di tangan di bawah, dia tak akan pernah mampu melihat potensi yang ada pada dirinya. Ketika dia selalu memiliki mental tangan di bawah. Kadang itu jadi zona nyamannya mereka, Pak Ustaz. Betul. Istilahnya tidak dengan ikhtiar yang full power, dia hanya mengandalkan mungkin dramaturgi, kemudian pakaian compang-camping, lalu tinggal menadahkan tangan. Nah, saya ada satu kasus, Pak. Di Permata Hijau. Saya pernah melihat orang tua, dia buat dirinya seperti buta, rambutnya panjang, gondrong, kemudian dia datang menyeret-nyeret kakinya dari satu mobil ke mobil yang lain. Nah, tapi suatu ketika 2-3 kali saya melihat jam 3 sore dia nyebrang. Itu jam praktek dia, jam orang pulang kerja. Nah, jam 3 sore dia nyebrang dengan gagahnya, kemudian dia masuk ke satu tanah kosong. Di situ dia ganti pakaian kebesarannya untuk meminta-minta itu. Oh, begitu. Nah, jadi ini yang saya katakan mentalnya mental pengemis. Gitu. Jangan biasakan kita. Saya miskin Pak dulu. Saya dulu hidup miskin. Tapi saya menghindari memiliki mental pengemis itu. Mental tangan di bawah itu. Nah, bagaimana caranya? Maka saya membiasakan dulu semampu saya, sekecil apapun saya sedekah. Untuk apa? Membangun mental berkecukupan. Merasa sebagai orang cukup. Orang cukup. Percaya diri muncul. Nah, kalau sudah begitu, Allah yang membukakan jalan-jalan keberkahan itu, pintu-pintu kebaikan itu. Nah, jadi memang sekali lagi tidak mudah Pak merubah mental tangan di bawah ini, tidak mudah agar dia
menjadi orang yang mental tangan di atas. Ya fakta tadi, setelah pengemis ini kaya pun dia tetap minta-minta, dan itu dirazia kan beberapa kali di televisi kita tonton itu kan. Nah, Pak Ustaz, ini terkait dengan tangan di atas tadi, apa keberkahan yang dijanjikan oleh Allah atau yang dijamin oleh Allah buat orang yang selalu tangan di atas? Di dalam Al-Quran Allah menjanjikan bahwa orang yang memberi rezeki, orang yang memberi sebagian rezekinya itu Allah janjikan kepada mereka rezeki yang berlimpah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu sami'un alim. Ya kan? Allah wasi'un alim. Nah, itu Allah berikan rezeki yang berlimpah. Jadi setelah orang itu memberi bahkan dilimpahkan lagi oleh Allah. Dilipat gandakan. Nah, kemudian di surat Fatir ayat 29 ya disebutkan oleh Allah orang-orang yang membaca Alkitab, Al-Quran. Alkitab di sini adalah Al-Quran. Kemudian orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, terang-terangan atau sembunyi. Ya, sirrau itu sembunyi, walanya atau terang-terangan, pagi atau malam, gitu kan? Nah, Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Masya Allah. Jadi kalau bersedekah itu perniagaan kita nggak akan pernah merugi. Berbisnis dengan Allah. Dan tidak ada orang yang merugi karena bersedekah. Tidak ada. Betul. Iya Pak Ustaz. Ya, berbisnis dengan Allah dan pasti diganti oleh Allah. Masya Allah. Aduh, luar biasa. Pak Ustaz, terima kasih banyak nih. Sore ini ambil waktunya nih. Saya ditunggu sama anak sama istri. istri. Ditunggu gitu ya. Baik. Baik. Oh iya Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, para sahabat dan rekan-rekan sekalian, demikian tadi kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa meskipun sekilas dari Pak Ustadz. Jadi siang ini tentu saja kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, terima kasih atas perhatian dan atensi para sahabat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.